wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Tresna Sumadi. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Ciniru. Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan limbah sekam padi yang dijadikan sebagai pupuk organik atau bokasi. Latar belakang: berdasarkan kenyataan di lapangan, persediaan bahan organik pada lahan pertanian sedikit demi sedikit semakin berkurang. Jika hal tersebut tidak ditambah dan segera diperbaiki oleh petani, maka penurunan produksi akan terjadi pada tanaman-tanaman pertanian. Hal inilah yang menjadi alasan untuk melakukan pembuatan bokasi dari bahan organik seperti pupuk kandang. Karena limbah organik yang dihasilkan oleh ternak memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan menjadi pupuk. Tujuannya bagi siswa yang pertama untuk mengetahui apa itu bokasi, kemudian untuk mengetahui cara pembuatan bokasi, dan untuk mengetahui manfaat bokasi dari pupuk kandang arang. Kemudian metode percobaan, alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu pengaduk kayu, alat tulis, ember, karung atau terpal. Kemudian bahan yaitu jerami, dedak, kemudian sekam bakar atau kulit padi, IM4, molasses atau gula pasir, dan air secukupnya. Kemudian proses pembuatan di sini, yang pertama dibuat larutan dari IM4, gula dan air dengan perbandingan 1:1 dan air secukupnya. Kemudian pupuk kandang, sekam bakar dan dedak dicampur merata di atas lantai yang kering. Selanjutnya bahan disiram larutan IM4 secara perlahan dan bertahap sehingga terbentuk adonan. Adonan selanjutnya diaduk hingga homogen, kemudian diamkan selama kurang lebih 2 minggu dan ditutup dengan karung goni. Selama dalam proses, suhu bahan dipertahankan antara 40-50 derajat Celcius. Jika suhu bahan melebihi 50 derajat Celcius, maka karung penutup dibuka dan bahan adonan dibolak-balik dan selanjutnya ditutup kembali. 2 minggu setelah pembuatan pupuk bokasi diayak atau diaduk hingga semua bahan tercampur merata agar suhu bokasi tetap pada tingkat suhu optimumnya. Bila bokasi susah untuk diayak dan masih mengandung banyak air, maka bokasi dijemur terlebih dahulu sebelum diayak. Kemudian pembahasan, bokasi mengandung senyawa lain yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Bokasi juga merupakan hasil penguraian parsial tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat. Beberapa bakteri pembusuk yang punya pengaruh terhadap agregat tanah telah banyak diisolasi dari bokasi. Di antaranya adalah Rhizobium trifoli, Bacillus puvifaciens, kemudian Bergerinskia, dan Agrobacterium. Bakteri-bakteri tersebut mempunyai efek yang sangat positif terhadap stabilitas agregat tanah dan mengandung karbohidrat serta protein. Kemudian sebagai penjelasan kepada siswa bahwa bokasi yang baik memiliki beberapa ciri sebagai berikut: berwarna coklat tua hingga hitam mirip dengan warna tanah, berefek baik jika diaplikasikan pada tanah, suhunya kurang lebih sama dengan suhu lingkungan, dan tidak berbau. Kemudian manfaat bokasi yang dijelaskan kepada siswa, yang pertama, bokasi dapat menghindari perubahan keasaman dan kebasahan tanah yang cepat. Kemudian dapat juga meningkatkan infiltrasi air dalam tanah, mengubah warna tanah dan meningkatkan kapasitas absorpsi panas, serta berguna dalam pengendalian erosi tanah lembab. Yang ketiga, dapat mengembalikan unsur hara tanah. Yang keempat, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Kemudian yang kelima, menekan pertumbuhan hama dan penyakit tanaman yang berasal dari tanah. Kemudian keunggulan bokasi yang juga harus dipahami oleh siswa yaitu yang pertama, kandungan unsur hara dalam bokasi lebih banyak dibandingkan kompos. Bila bokasi dimasukkan ke tanah, bahan organiknya dapat digunakan sebagai substrat oleh mikroorganisme sehingga efektif untuk perkembangbiakan mikroorganisme. Kemudian yang ketiga, pupuk bokasi lebih murah dibandingkan pupuk kimia. Kesimpulan,
Pada prinsipnya semua bahan yang berasal dari makhluk hidup atau bahan organik dapat dibokasikan sehingga kita dapat memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Demikian penjelasan dari saya. Kemudian selanjutnya kita melihat praktikum siswa berbentuk video dan foto selama kegiatan pembelajaran biologi di kelas 10. Terima kasih, ditutup wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.